Halo semuanya, selamat datang di channel Tertinutuan di abad ini, Whitney White Manweke. Channel dengan beragam konten tetapi tetap menarik untuk ditonton. Still too young to be running out of energy. Nah, kali ini kontennya edukasi spesial sosiologi dengan materi penelitian sosial. By the way, for your info, dengan kalian belajar penelitian sosial di masa SMA ini, sebenarnya kalian itu sedang mempersiapkan diri kalian untuk menyambut masa depan kalian kalau kalian akan kuliah atau kerja nanti. Karena penelitian itu diperlukan untuk memenuhi syarat, memperoleh gelar, serta peningkatan karir. Sekarang kita ada di part 2 video pembelajaran dari materi rancangan penelitian sosial. Bagi kalian yang belum nonton video part 1-nya, silahkan kalian klik di atas sini. Ya. Kalau pada video sebelumnya kita belajar tentang sikap dan cara berpikir seorang peneliti, kemudian menentukan topik penelitian dan menentukan rumusan masalah. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang menentukan tujuan dan manfaat penelitian dan menyusun kerangka teori. Kita masuk ke menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ialah jawaban yang ingin ditemukan dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian itu harus sejalan. Jika rumusan masalah yang kalian buat sebelumnya dalam bentuk pertanyaan, tujuan penelitian ini dibuat dalam bentuk pernyataan. Jadi rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan dan tujuan penelitian dalam bentuk pernyataan. Pertanyaan, pernyataan, pernyataan, pertanyaan, pertanyaan, pernyataan. Beda ya. Dalam merumuskan tujuan penelitian, ada kriteria-kriterianya. Yang pertama, tujuan dinyatakan secara jelas dan operasional. Yang kedua, tujuan diarahkan sesuai dengan rumusan masalah. Dan yang ketiga, memberi arah tentang sasaran yang ingin dicapai. Sekali lagi, tujuan penelitian itu berkaitan erat dengan rumusan masalah. Nah, keterkaitan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian dapat kalian lihat pada layar kalian. Nah, kalian bisa lihat di sini yang berbentuk pertanyaan adalah rumusan masalah, sedangkan yang berbentuk pernyataan adalah tujuan penelitian. Jadi, tujuan penelitian harus konsisten dengan rumusan masalah. Nah, setelah tujuan penelitian ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan manfaat penelitian. Nah, apa itu manfaat penelitian? Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Seandainya rumusan masalah dapat dipecahkan dan tujuan penelitian dapat tercapai, maka apa manfaatnya? Nah, manfaat di sini bisa berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu manfaat yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan akademik. Sedangkan manfaat praktis yaitu manfaat yang secara langsung dari hasil penelitian dapat digunakan oleh masyarakat. Contoh nih ya, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan khususnya di bidang kesenjangan sosial. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah Kota Rerer dalam rangka mengatasi kesenjangan sosial. Nah, itu dia tadi menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Mudah kan? Nah, sekarang kita masuk ke menyusun kerangka teori. Kerangka teori adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Landasan teori yang dipilih haruslah sesuai dengan ruang lingkup permasalahannya. Nah, dalam suatu tulisan ilmiah, kerangka teori adalah suatu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena menurut Nawawi, hal ini dikarenakan dalam kerangka teori tersebut memuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian, kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan.
Oleh sebab itu, sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti. Penting kan? Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu, karena teori merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang akan diteliti. Teori selalu berdasarkan fakta, didukung dengan dalil dan proposisi. Secara definitif, teori harus selalu berlandaskan fakta yang empiris, karena tujuan utamanya adalah menjelaskan atau memprediksikan fakta, kenyataan, atau realitas. Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti. Nah, dalam menyusun kerangka teori harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Oh, yeah. Bring you up. Yeah, come on. Nah, itu dia pembelajaran tentang menentukan tujuan dan manfaat penelitian serta menyusun kerangka teori. Untuk menguji apakah kalian paham dengan materi kali ini, Mem White minta kalian untuk membuat tujuan dan manfaat penelitian serta kerangka teori yang masih berkaitan dengan topik penelitian yang kalian angkat pada kolom komentar di video part 1. Nah, bisa kan komen di bawah ini ya? Nah, itu dia video pembelajaran rancangan penelitian part 2. Sampai jumpa di video part 3. 예뻐지고 싶어